Viral isu tentang siapa kandidat cawapres Anies yang cocok dan kapan diumumkan masih menjadi tanda tanya. Jawabannya, hanya Allah yang Maha Kuasa dan Anies Baswedan sendiri yang tahu. Namun, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia membocorkan sosok cawapres Anies dan waktu pengumumannya yang tepat. Apalagi sebentar lagi 17 Agustus 2023. Hal ini menunjukkan betapa capres koalisi perubahan itu pintar dan cerdas hingga tak sembarangan dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Guru Besar Universitas Kebijakan dan Pengembangan Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Profesor Dr. Haji Amung Makmun MPD, berpendapat bahwa ada dua momentum penting pasca peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023 mendatang, yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Pahlawan 10 November. Menurutnya, dua peristiwa sejarah tersebut layak dipertimbangkan untuk waktu deklarasi Capres-Cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Jika hal ini menjadi salah satu pertimbangan, tentu memiliki nilai strategis sebagai tanggung jawab moral bahwa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sangat mempertimbangkan substansi peristiwa sejarah 28 Oktober 1928 yang menjadi spirit lanjutan dari gerakan Budi Utomo 1908 dan Hari Pahlawan 10 November 2023 sebagai wujud penghormatan kepada para pendiri bangsa yang dengan susah payah mendirikan negara bangsa Indonesia melalui pengorbanan yang luar biasa, kata Profesor Amung saat dihubungi KB Anyus Senin 14 Agustus 2023. Guru Besar Universitas Pendidikan Bandung, kelahiran Garut, Jawa Barat, 62 tahun silam itu mendasarkan basis pemikirannya pada kondisi aktual saat ini yang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, hal tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat di mana kondisi persatuan dan kesatuan negara bangsa sedang terancam. Ditambah dengan kenyataan adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok kecil masyarakat atau oligarki dan bukan masyarakat luas pada umumnya. Di samping itu, ada kecenderungan di beberapa daerah NKRI dengan datangnya invasi tenaga kerja asing atau TKA. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, pasangan Pak Anies Baswedan akan sangat bagus manakala ditetapkan pada momen 28 Oktober 2023 yang akan datang, sekaligus sebagai bentuk komitmen politik KPP dalam merefleksikan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai spirit kebangsaan untuk melakukan perbaikan pembangunan di semua lini kehidupan agar bangsa ini dapat mencapai cita-citanya sebagaimana tertuang pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jelas akademisi yang juga mantan atlet bola voli pada tahun 1987 itu. Selain opsi pengumuman Capres-Cawapres, dia juga berpendapat
bahawa KPP dapat juga memilih momentum Hari Pahlawan 10 November mendatang sebagai simbol penting dalam melakukan perbaikan di semua lini pembangunan dengan tetap didasari oleh semangat kepahlawanan. Maksudnya adalah bahawa mengabdikan diri sepenuhnya dalam melaksanakan kepemimpinannya bagi pembangunan masyarakat agar berkemajuan, sehingga hidupnya lebih berdaya dengan prinsip dasar mengamalkan Pancasila secara menyeluruh dan terimplikasikan secara nyata, jauh dari hanya sekedar slogan semata, terangnya pada KBA News. Lebih lanjut, staf ahli Kemenpora periode 2011-2016 itu menjelaskan implementasi sila ke-1 sampai ke-5 Pancasila, yaitu masyarakat dijamin secara aman dan nyaman melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, tidak boleh lagi muncul pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum aparat negara. Lalu, persatuan Indonesia harus tetap terjaga. Setelah itu, prinsip kebebasan sipil perlu diberi ruang kembali untuk diperbincangkan secara lebih luas. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus terwujud dengan berbagai upaya dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Sementara, terkait sosok cawapres yang cocok dan berpeluang memenangkan kontestasi Pilpres 2024, akademisi yang ditetapkan sebagai profesor atau guru besar terhitung mulai tanggal 1 April 2020 melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu menilai berdasarkan kriteria yang ada, Pak Anies Baswedan secara elegan dan logis akan mempertimbangkan 3 hal pokok yang menjadi kriteria untuk menetapkan pendampingnya, yaitu figur yang harmonis, dapat bekerja sama sekaligus memberi peluang untuk memenangkan persaingan, tidak ada beban kepemimpinan masa silam, dan berani menghadapi berbagai situasi yang dihadapi, termasuk dalam keadaan tidak normal, dalam dasar-dasar yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, papar dekan FPOK OPI periode 2000 sampai 2008 itu. Profesor Amung menambahkan, saat ini beberapa nama calon pendamping Anies Baswedan sudah mengemuka di etalase publik, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, dan yang belakangan santer adalah putri mantan Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Langkah-langkah penting yang dapat dilakukan adalah menetapkan pendapat masyarakat dari berbagai belahan provinsi untuk dikaji secara cermat ke arah mana mereka lebih berpihak untuk dijadikan dasar penetapan sebagai calon wakil presiden. Walaupun saya membaca dari berbagai kecenderungan dalam beberapa polling peserta diskusi, sebagai contoh, RH Channel lebih mengemuka nama AHY sebagai figur relevan untuk menjadi calon wakil presiden yang paling memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Dan juga secara alamiah, figur tersebut direspon positif oleh masyarakat luas, paparnya. Lebih lanjut, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Jawa Barat periode 2008-2011 itu berpandangan positif jika Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mengajak tokoh-tokoh yang disebutnya di atas agar kukuh bergabung sekaligus pada saatnya nanti tidak ditetapkan menjadi calon wakil presiden, melainkan menjadi tim pemenangan nasional. Barangkali akan menjadi fair manakala Pak Anies Baswedan bersama KPP menentukan mekanisme melalui
pemetaan respon masyarakat, yaitu akan mendukung atau memilih beliau jika disandingkan dengan salah satu calon wakil presiden yang dipilih publik. Model survei dapat dilakukan secara terbuka di antara tokoh-tokoh dimaksud. Barangkali hal ini akan menjadi sandaran di mana mereka selanjutnya akan berjuang bersama, pungkasnya.